Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa, baik yang semester 2 ataupun semester 4. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang overview evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama, ini dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri, dan yang kedua adalah Pak Riki Perdana. Nah, dan di sini saya bertindak sebagai LNO-nya. Jadi yang bertanggung jawab masalah penilaian dan ketercapaian dari pembelajaran ini adalah saya. Nah, kita masuk ke dalam poin-poin pembahasan tentang apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi evaluasi pembelajaran ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD, di mana pada mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Jadi pada perkuliahan ini nanti mahasiswa akan diberikan pembekalan tentang bagaimana cara melakukan evaluasi pembelajaran dan poin-poin penting terkait dengan evaluasi. Kenapa evaluasi itu penting untuk dilakukan? Kemudian pada mata kuliah ini juga akan dibahas tentang makna dan kedudukan dari evaluasi dalam pembelajaran, baik itu pengertian dan fungsi evaluasi serta kegunaan evaluasi, kemudian memperkenalkan jenis-jenis evaluasi, baik itu evaluasi tes ataupun non-tes, ataupun evaluasi yang sifatnya objektif dan juga subjektif, kemudian juga evaluasi jenis lainnya. Kemudian juga memahami bentuk-bentuk dari evaluasi, ya, serta prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi, pengolahan data, pelaporan, dan evaluasi berbasis kelas. Ya, pada poin akhirnya nanti mahasiswa akan dibimbing bagaimana cara mengembangkan suatu instrumen. Instrumen itu disebut juga sebagai alat ukur penelitian atau alat ukur pembelajaran gitu ya, yang akan digunakan nanti oleh mahasiswa untuk menilai keberhasilan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ya, ada beberapa poin penting yang hendak dibekalkan. Yang pertama adalah pada aspek sikap, ya. Pada setiap capaian pembelajaran di kurikulum pendidikan tinggi itu akan mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, kemudian aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan juga aspek pengetahuan. Pada aspek sikap, ini nanti mahasiswa dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S2 ini adalah kode dari kurikulum ataupun sikap yang ada di dalam kurikulum pendidikan guru sekolah dasar, program studi PGSD. Nah, kemudian pada sikap 3, yaitu adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap keempat yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Pada sikap 8 yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menjunjung sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang memadai. Yang terakhir adalah mampu menunjukkan perilaku interpersonal dan intrapersonal sesuai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, baik itu cinta sesama, toleran, dan tidak radikal. Nah, ini adalah keterampilan umum yang salah satunya yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penjelasan masalah.
mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan mampu melakukan evaluasi terhadap kerja kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain keterampilan umum juga ada keterampilan khusus yang dibebankan, yaitu mampu mengaplikasikan konsep teoritis pembelajaran dasar yang mendukung di dalam pendidikan dasar, mampu mengelola kelas ketika proses pembelajaran sekolah dasar, mampu mengaplikasikan teori, prinsip, dan pengetahuan mengenai perkembangan psikologi anak, melakukan pendampingan atau bimbingan konseling terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini diharapkan mahasiswa setelah melewati perkuliahan ini menguasai konsep dasar psikologi anak dan pendidikan sekolah dasar dan penerapannya, menguasai konsep dan teori belajar pendidikan sekolah dasar, menguasai konsep ilmu pendidikan, menguasai aspek-aspek keterampilan dasar dalam pembelajaran sekolah dasar, menguasai konsep dasar peranan dan lingkup manajemen pendidikan dan manajemen kelas dalam kajian pengelolaan terhadap bidang garapan pendidikan dasar, menguasai kurikulum pendidikan sekolah dasar, menguasai konsep assessment, dan ini yang paling penting ya, menguasai konsep assessment, penilaian dan alat evaluasi. Yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis ilmu keguruan yang mendukung pembelajaran di pendidikan dasar. Nah, ini diturunkan ke dalam capaian-capaian tersebut, baik capaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan diturunkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang terdiri dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan dasar evaluasi pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penilaian berbasis kelas, mahasiswa mampu menjelaskan tentang laporan dan evaluasi pembelajaran. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu bentuk perkuliahan. Jadi perkuliahan ini akan dilakukan secara teori dengan bobot 2 SKS. Jadi kalau misalkan kita memahami 2 SKS, itu harus dipahami secara utuh. Ya. 2 SKS dalam kurikulum pendidikan tinggi itu terdiri dari 170 menit. Saya tuliskan di sini. Jadi kalau misalkan 1 SKS, itu setara dengan 170 menit. Jadi 50 menit itu perkuliahan tatap muka, kemudian 60 menit itu tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Jadi kalau misalkan kita punya 2 SKS, berarti lama pembelajaran itu dilakukan tatap muka, TM di sini berarti 100 menit. Nah, berarti tugas mandirinya harus mampu mencakup 120 tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur. Ya. Ini adalah penjelasan tentang SKS atau satuan kredit ya. Selanjutnya, pada perkuliahan ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari evaluasi pembelajaran. Ini kemudian dirinci ya, menjadi konsep dasar pembelajaran itu sendiri, kemudian prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, kemudian pengembangan instrumen evaluasi berbasis tes, kemudian ada pengembangan dari instrumen evaluasi berbentuk non-tes, ada teknik pengolahan hasil evaluasi, ada analisis hasil evaluasi, dan pembelajaran analisis kualitas soal, tes, dan butir soal. Nah, ini nanti kita akan bantu dengan menggunakan software, jadi jangan khawatir masalah pengolahan dari pengembangan butir soal ini.
untuk melihat kualitas dari tes ataupun butir soal itu akan diarahkan untuk menggunakan software. Jadi nanti ketika mahasiswa menggunakan skripsi, ini perlu diingat, pengembangan butir soal ini akan menjadi penting. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan berperan ketika mahasiswa melakukan tugas akhir. Ya, selanjutnya adalah mengenai administrasi dan manajemen pendidikan. Jadi diharapkan selain dari poin-poin tadi, mahasiswa juga mampu memahami, memiliki pengetahuan, dan mampu menjelaskan penilaian berbasis kelas. Baik itu tujuan, pengertian, tujuan, fungsi, dan objek penilaian, domain dan alat penilaian, prinsip penilaian, manfaat hasil penilaian, dan jenis-jenis penilaian. Yang kedua juga mahasiswa mampu memiliki atau memahami hubungan tujuan antara kurikulum dan evaluasi hasil belajar, bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi, dan patokannya pada penentuan kelulusan, kemudian juga penilaian berbasis kelas, penilaian hasil belajar berbasis kompetensi, dan asesmen otentik. Ada banyak jenis asesmen nanti yang akan diperkenalkan dalam perkuliahan ini, termasuk pengembangan dari setiap bentuk instrumen tersebut. Nah, yang ketiga, poin yang hendak dicapai dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang laporan evaluasi pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita melakukan laporan evaluasi pembelajaran. Itu mencakup tentang pengertian laporan itu sendiri, macam dan cara membuat laporan, keberhasilan pembelajaran, faktor penghambat tentang keberhasilan proses pembelajaran, dan pembuatan remedial atau muhasabah dalam pembelajaran. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Nah, adapun poin penilaiannya, jadi yang akan menjadi poin penilaian dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah kehadiran mahasiswa. Persentase kehadiran mahasiswa pada perkuliahan ini, jika 100% mahasiswa menghadiri, itu adalah bobotnya 10%. Kemudian keaktifan. Nah, keaktifan baik dalam bentuk diskusi, ataupun hal-hal lain yang terkait dalam pembelajaran itu diberikan bobot 20% ya. Dan penugasan, nilai tugas itu memiliki bobot 30%. Dan ujian akhir, baik UTS dan UAS itu memiliki bobot 40%. Kemudian nilai-nilai tersebut itu akan direkapitulasi sehingga membentuk nilai akhir. Nilai akhir ini diperoleh dari nilai teori, nilai praktikum, dan nilai praktikum lapangan. Karena kita tidak ada nilai praktikum dan nilai praktikum lapangan, maka nilai akhir ini akan diperoleh dari nilai teori, yaitu nilai UTS dan UAS. Nah, beberapa buku yang nanti dapat digunakan yaitu adalah buku dari Ngalim Purwanto tentang prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Kemudian ada pengantar evaluasi pendidikan. Kemudian ada penilaian hasil belajar mengajar, ada evaluasi pembelajaran, prinsip, teknik, dan prosedur. Kemudian ada dasar-dasar evaluasi pendidikan. Ini dari Suharsi Miarikunto. Ya, cukup bestseller ini bukunya. Kemudian juga ada asesmen dan evaluasi pendidikan, pilar penyedia informasi dan kegiatan pengendalian mutu pendidikan. Nah, ini adalah rencana atau peta kegiatan pembelajaran. Jadi selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, perkuliahan itu akan diampu oleh saya. Kemudian dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14 itu akan diampu oleh Pak Riki Perdana. Ya, ini nanti akan ada tugas-tugas yang akan dilakukan ya melalui bentuk makalah ataupun yang lainnya.
Nanti tugas-tugasnya akan disampaikan lebih spesifik pada saat perkuliahan. Kemudian ini adalah rubrik penilaian terhadap makalah ataupun tugas yang diberikan. Nah, Anda diberikan nilai sangat baik jika skornya lebih dari 81 dan baik jika ada pada kategori 61 sampai 80. Nah, sangat baik itu berarti dikategorikan bahwa organisasi terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Ya, ini adalah kriteria-kriterianya. Ada organisasi, ada isi, ada gaya presentasi kalau nanti kita ada diskusi. Kemudian nanti hasil dari presentasi permakalahan akan diberikan bobot penilaian. Nah, penguasaan materi ini memiliki dan ketepatan menyelesaikan masalah ini akan memiliki bobot paling tinggi 30% masing-masing. Kemudian kemampuan komunikasi itu 20%, kemampuan menghadapi pertanyaan atau merespon pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman mahasiswa yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kelengkapan alat peraga dalam presentasi. Jadi ketika presentasi itu diberikan kebebasan sebesar-besarnya kreativitas mahasiswa untuk menyusun atau menggunakan media-media pembelajaran yang mendukung dalam presentasi. Ya, kita menyambung saja ke dalam pembahasan pertama sesuai dengan peta pembelajaran kali ini setelah overview perkuliahan, yaitu mengenai pengertian, evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Jadi perbedaan dari evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Kemudian juga ada kedudukan evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi, ruang lingkup evaluasi, dan prinsip umum evaluasi dan jenis evaluasi. Nah, untuk materi ini kita akan berpisah videonya dan kita akan bertemu lagi pada video yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.